Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Menurut Dewi, saat kunyanyikan lagu, di wajahmu kulihat bulan, salah satu perempuan paling histeris adalah Nisa. Sweet memory-nya persis seperti syair lagu itu. Dia ingin berkenalan denganku, sayang waktu itu aku sudah pulang. Tadi pagi, dia kekebayakan ingin menikmati liburan akhir pekan, lalu diajak Dewi bermalam di Penyangkulen. Awalnya Nisa menolak ikut, tapi saat ngobrol di bale-bale, namaku disebut-sebut sebagai salah seorang yang bermalam di sana. Tiba-tiba, Nisa merengek-rengek minta ikut, katanya ingin berkenalan dengan penyanyi pujaannya. Benarkah? Tanyaku penasaran. Benar bang, jawab Nisa malu-malu. Beberapa kali Adi memanggil kami, tapi suaranya tidak terdengar akibat bunyi bising mesin tempel. Dilemparnya sebatang eceng gondok ke depanku, barulah kusadari panggilan itu. Lambaian tangannya memberi tanda, kami harus segera naik ke perahu. Bergegas menuju perahu, aku duduk paling depan, Dewi dan Nisa duduk di tembuku tengah. Adi bertindak sebagai nahoda, dia duduk paling belakang. Perahu bermesin tempel itu meluncur membelah ombak, menuju ke ujung Mepar di arah timur Kala Kebayakan. Ujung Mepar, sebuah kawasan yang berada di sisi utara Danau Laut Tawar. Sebuah kawasan bertebing, memiliki sumber mata air. Disitulah ikan depik, Rasbora tawarensis, memijah telur dengan menyemprotnya ke bebatuan bersih yang terdapat di sana. Di sekitar sumber mata air itu, oleh nelayan dibuat didesain perangkap ikan depik dari susunan batu. Caranya, terlebih dahulu dibuat batur, tanggul batu sejajar memunggungi mata air. Depannya, mengarah ke danau, di bagian belakang tanggul dibuat pintu masuk yang dipasangi segapa. Segapa, perangkap ikan depik, dibuat dari rautan bambu seukuran lidi. Penampangnya berbentuk ring dengan diameter 30 cm, dilengkung dengan sebilah rotan besar bernama deku. Sedangkan di bagian tengah makin mengerucut, dibentuk dengan rotan kecil, dinamakan ongko. Di ujungnya ada cemucut, pertemuan sejumlah rautan bambu, sehingga ikan depik yang sudah masuk, tidak bisa keluar. Ikan depik yang sudah melewati segapa, terjebak dalam tung, kotak kayu yang lantainya diserak batu dan kerikil. Ikan-ikan yang masuk dalam tung tergolong kualitas nomor 1, kaya telur, dan berharga mahal. Dari dalam tung itu, nelayan memanen ikan depik didesain menggunakan sawok, hasilnya bisa mencapai puluhan kilogram. Karakter ikan depik menyukai tempat teduh dan bersih. Supaya ikan endemik Danau Laut Tawar ini mau masuk dalam jebakan didesain, di antara tanggul batu dibuat naungan dengan daun serule, daun tepus sejenis dengan daun kincung. Sebelum tiba musim ikan depik, nelayan harus membersihkan bebatuan di dasar air terutama bagian depan tanggul dan di dalam tung. Alat pembersihnya menggunakan dayung, caranya seperti mendayung perahu, sehingga sedimen di bebatuan terangkat dan hanyut terbawa arus air. Didesain di tebing karang ujung Mepar, salah satunya milik keluarga Adi. Di depan didesain itu Adi mendirikan lokasi honeymoon, bangunan berkonstruksi bambu yang dinamakan Penyangkulen. Bukan mudah mendirikan bangunan di permukaan air, hanya utus ahli sekelas Pun Raman yang dapat mengerjakan. Adi dan Pun Raman berhasil mendirikan Penyangkulen itu kurang lebih sebulan yang lalu. Kita sudah sampai, kata Adi. Wow, ini tempat honeymoon paling keren, tambahku. Bangunan berkonstruksi bambu bernama Penyangkulen sudah terlihat, ada rerampe, pondok kecil berbubung 5 di atasnya. Bangunannya menjorok ke tengah, sekitar 50 meter dari dinding tebing, mirip bagan penangkap ikan di laut lepas. Fondasi bangunan ini disebut talan, terdiri dari susunan batu di dalam air, tempat tiang rerampe ditancapkan.